Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak, khususnya anak-anak kelas 6. Hari ini kita masuk pembelajaran yang pertama pada mata pelajaran Tauhid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Tauhid dan pembagiannya. Sebelum Ustadz menyampaikan materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, anak-anak diharapkan setelah melihat video ini dapat memahami pengertian tauhid. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan pembagian-pembagian tauhid. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu memahami keutamaan mempelajari tauhid. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah anak-anak menyaksikan video ini, anak-anak bisa mengerti apa pengertian tauhid, pembagian tauhid, serta keutamaan mempelajari tauhid. Baik anak-anak, sekarang pengertian tauhid. Tauhid itu secara bahasa berasal dari kata wahada. Wahada yang artinya menjadikan sesuatu itu satu. Jadi menjadikan sesuatu itu satu, tidak ada tandingannya. Itu dinamakan wahada secara bahasa atau secara lughawi. Sedangkan tauhid pengertian secara istilah artinya adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Jadi pengertian tauhid secara syariat ialah mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Maksudnya bagaimana? Artinya tidak ada sesuatu pun yang boleh diberi hak rububiyah, baik itu nabi, malaikat, atau semuanya. Tidak boleh ada sesuatu pun yang diberi hak rububiyah kecuali Allah. Tidak boleh ada sesuatu yang diberi hak uluhiyah, walaupun itu para nabi, walaupun itu malaikat yang mulia, semuanya tidak boleh diberi hak uluhiyah oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma was sifat, bahwa kita mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki asma dan sifat sebagaimana yang Allah sampaikan sendiri di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita lihat pembagian tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rob. Maksudnya satu-satunya Rob adalah bagaimana? Rob itu zat yang maha menciptakan, zat yang memiliki, yang memelihara dan mengatur alam semesta. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang diberi hak ini. Contoh begini, kalau kita meyakini ada sesuatu yang menciptakan atau memiliki alam atau memelihara alam di luar Allah Subhanahu wa taala, maka berarti rusaklah tauhid rububiyah kita, atau sering disebut dengan kalau begitu kita syirik, mensekutukan Allah dalam hal rububiyahnya. Misalkan anak-anak meyakini bahwa di pantai selatan misalkan ada yang mengatur, ada yang memelihara namanya Nyi Loro Kidul misalkan, maka itu bentuk kesyirikan dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya ilah. Tidak boleh sesuatu pun diberi hak ilah. Ilah itu apa? Zat yang berhak diibadahi, seperti berdoa, menyembelih, meminta keselamatan. Kalau ada sesuatu yang diberi hak ini, maka kita berarti mensekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Contoh,
berdoa itu hanya kepada Allah. Kalau kemudian kita berdoa kepada pohon, atau berdoa kepada kuburan, atau berdoa kepada sesuatu yang kita anggap besar, misalkan jin atau malaikat, atau bahkan kepada nabi kita berdoa, tidak boleh. Itu berarti mensyirikan Allah, mensekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Tidak boleh ada makhluk yang diberikan hak ini. Jadi kalau kita menyembah Allah, mengibadai Allah, ada juga yang kita ibadai selain Allah, namanya kita mensekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Kita berdoa, meminta kepada Allah, tapi di satu sisi kita meminta keselamatan kepada dewa misalkan, meminta keselamatan kepada misalkan apa ya, di laut, penguasa laut misalkan, maka kita berarti telah mensekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Menyembelih, berkurban itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau kemudian kita menyembelih hewan karena untuk keselamatan, kepalanya kambing supaya rumahnya tidak roboh, lalu kita menyembelih. Penyembelihan ini hanya untuk Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, berarti kita telah mensekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Ya. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama dan sifat Allah hanya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah memiliki nama dan memiliki sifat sebagaimana yang Allah sendiri jelaskan. Gak boleh kita ngarang-ngarang, gak boleh kita mengira-ngira Allah itu namanya siapa aja, sifatnya apa saja. Sifatnya Allah dan namanya Allah harus sesuai sebagaimana yang Allah jelaskan dan Rasulnya jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Ini pembagian tauhid. Lalu terakhir, keutamaan mempelajari tauhid. Tahukah anak-anak bahwa tauhid itu hikmah diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana ayat Allah dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali liya'budun. Makna liya'budun ini para ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah liya'budun, maknanya liwahidun, mentauhidkan Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya jin dan manusia mentauhidkan Allah, tidak memberikan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang benar tauhidnya, maka dia akan lurus dan akan selamat. Tapi siapa yang salah dalam tauhidnya, dia pasti akan celaka. Maka mempelajari tauhid itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk pelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.